Nah, saya penasaran nih, karena masyarakat juga pasti penasaran. Menurut Bung Ropan, dengan ada penggantian dari yang sudah ditetapkan oleh Patrick Kluivert, bagaimana penilaiannya kalau nanti Beckham juga akan bergabung dalam skuad? Ya, saya pikir nggak ada masalah ya. Dan pemilihan juga Beckham untuk menggantikan Septian, saya pikir tentunya sudah dilihat dengan matang ya oleh pelatih Patrick Kluivert, dan Patrick Kluivert kan mengatakan bahwa ini pemain yang bagus. Ya, di Persib dia lagi baik dalam penampilan performa, 6 gol dan 3 assist. Jadi diberikanlah kesempatan itu kepada Beckham untuk bersaing ya. Ini dia harus bisa membayar semua kepercayaan ini dengan baik. Tapi itu menjadi harapan yang bagus ya bagi PK, Patrick Kluivert, untuk melihat kemampuan dari Beckham dalam sini. Jadi saya pikir wajarlah ada pemain yang mewakili juga klub yang menjadi juara di Liga 1 secara back to back. Jadi menghibur juga bagi masyarakat Jawa Barat pada umumnya yang merindukan bahwa ada keterwakilan. Dan pemain itulah pemain yang pantas untuk masuk di tim nasional. Itu, Pak. Oke, Bung Ropan, kalau melihat dari susunan pemain yang ikut training center atau TC ini akan seperti apa nantinya kualitas timnas Indonesia yang bisa kemudian diekspektasikan oleh para supporter? Apakah nantinya akan menyerang atau justru mengandalkan serangan balik atau seperti apa kira-kira? Ya, saya pikir kalau bicara taktik itu kan semua ada di PK ya, Patrick Kluivert yang lebih tahu. Tapi kalau melihat secara kualitas, saya rasa kita tuh di atas Cina kalau melihat dengan keadaan saat ini ya. Ada 4 pemain yang tidak bermain ketika kita bermain di Cina yang kita kalah, yang sebenarnya kita bisa menang saat itu, atau paling tidak bermain imbang. Ada Emil Audero, ada Dean James, ada Ole Romani, dan Joe Pelupesi. Jadi dengan ketambahan 4 pemain ini saya pikir sangat cukup ya, apalagi kita bermain di kandang dengan atmosfer GBK yang luar biasa. Fanatisme, militansi dari supporter itu kan sangat berpengaruh. Dan Cina pasti tahu bahwa mereka akan berada dalam tekanan. Jadi kalau secara keseluruhan, walaupun kita tidak ada Marcelino, tidak ada Ragnar, ya, atau Martin Paes yang terkena akumulasi, secara materi kita kuat, bagus. Kembalinya Vano Lillipali juga ini oke. Penampilan pemain-pemain Liga 1 juga baik, dengan Sayuri bersaudara juga sedang bagus di Malut, ya. Egy kembali bersama dengan Ricky Kambuaya yang sedang bagus juga di Dewa United. Jadi ini pemain-pemain pilihan yang saya pikir sangat baik untuk bisa mendukung ambisi target 3 poin di kandang. Karena itu kan menjadi harga mati buat timnas kita untuk meraih 3 poin melawan Cina. Tidak mudah memang, perlu perjuangan. Karena Cina juga butuh 3 poin, makanya mereka akan habis-habisan melawan Indonesia. Mereka tidak berpikir melawan Bahrain. Salah satu lagi yang paling penting adalah soal kiper. Kiper yang baru dipanggil, bagaimana penilaiannya? Apakah nanti bisa bersaing? Oh bisa, ini kita sangat bersyukur ya, punya 2 kiper yang sangat bagus secara kualitas. Martin Paes, dan ketika dia tidak bisa bermain ada Emil Audero. Emil kan sudah bergabung sejak di Australia, di Sydney, dan juga ketika melawan Bahrain. Cuma memang Martin Paes yang diberikan kesempatan, dan ini peluang terbagus buat Emil. Nah, dengan dia tidak bermain bersama dengan Palermo di playoff di Serie A, yang semestinya dia akan datang pada tanggal 3, karena itu baru berakhir tanggal 1. Ini menguntungkan buat kita. Ketika Palermo kalah dari Juve Stabia pada tanggal 25 kemarin, dia lebih enak, lebih fresh untuk datang bergabung lebih cepat. Itu yang diinginkan kan, sehingga enak buat kita. Dia tidak terlalu capek dalam perjalanan. Ya kalau mau tunggu sampai tanggal 3 itu, tapi sekarang dengan dia bergabung tanggal 26 sudah ada di Bali. Saya pikir kita oke. Dan itu yang diinginkan oleh Patrick Kluivert, menciptakan chemistry yang baik di semua tim yang ada. Dan persiapannya waktu yang panjang kan bagus buat jadi kita. Gitu. Ada keuntungannya untuk kita. Baik, jadi tadi saya agak tergelitik soal ketika Bang Ropan ngomong soal chemistry. Saya balik ke Pak Sumarji. Jadi pemusatan latihan atau training center di Bali ini fokusnya nanti apa nih Pak Sumarji? Apakah kemudian membondingkan lagi para pemain, artinya chemistry-nya atau penekanan pada fisiknya, atau lebih spesifik kepada bagaimana strategi dan taktik nanti melawan Jepang dan juga Cina? Ya, jadi yang nomor 1, yang utama dulu adalah bagaimana membangun chemistry. Itu penting sekali, karena apa? Karena kalau berkaitan dengan taktik strategi itu kan mengiringi. Yang utama bagaimana chemistry para pemain ini kembali utuh, kembali bangkit dan semangat untuk menyatukan diri, ini yang kita utamakan dulu. Setelah itu baru bagaimana fisiknya para pemain, selanjutnya baru taktiknya seperti apa, semuanya. Beberapa hari kumpul, beberapa hari ketemu, semuanya kondisinya sangat sangat menyenangkan lah, kondisinya para pemain happy. Itu salah satu hal yang terpenting. Dan selanjutnya kan tinggal bagaimana
para pelatih khususnya dari para asisten dan juga coach PK sendiri untuk bisa membawa sesuatu hal yang lebih baik lagi, terutama bagaimana taktiknya menghadapi Cina nanti bisa diterapkan dengan baik, bagaimana fisiknya para pemain itu semakin meningkat. Nah, ini semua kan tentu di saat TC inilah yang kita ramu jadikan satu. Chemistry ada, mental ada, fisik ada, taktik sudah dibuat sedemikian rupa sebagus mungkin dengan menganalisa dari kekuatan lawan, sehingga kita meyakini di tanggal 5 nanti ya memang harus berbeda tampilnya seperti itu. Baik, tadi kita sudah bahas soal kesiapan tim, internalnya sudah. Nah, saya masih penasaran sebenarnya nanti pengamanannya bagaimana untuk tanggal 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemirsa, ke Pak